What's that sound? Hai. Sekarang kita mau menuju ke kelas 12 IPS. chirping and the bees are buzzing in this beautiful town. If you're feeling it too, go on, take off your shoes. Put your feet in the grass, hope this moment will last. I'm sticking with you. Masih ingatkah saat kita bersama dahulu mengikat tali persahabatan dengan begitu erat yang mungkin tak seorang pun bisa melepasnya untuk memisahkan kita semua. Namun detik demi detik kian berlalu, semua telah hilang di telan zaman, bagaikan dedaunan yang terurai tanah, yang tak bisa kembali seperti semula. Saat hati ini teringat pada kalian, dan saat itu pula air mata ini keluar menetes. Saat mata ini melihat semua kenangan, saat itu pula ku ingin bersama kalian. Apakah kita masih mampu bersama bercanda dan tertawa seperti dahulu lagi? Namun, apakah itu hanya sebatas angin yang kian berlalu? Hanya waktu yang bisa menjawab itu semua. Sahabat, di saat kita menikmati kebersamaan, banyak hal yang terlewatkan begitu saja. Keceriaan, canda, dan tawa, semuanya mengalir begitu saja. Waktu yang tersisa seolah tak mampu menampung, dan waktu yang sangatlah singkat membuatku teringat kepadamu, sahabat. Semua kenang-kenangan itu tak terasa pergi meninggalkan segala kegembiraan serta canda dan tawa. Satu persatu hilang sekejap mata. Ada beribu senyum saat terlintas memori yang dulu kala. Sahabat, semua yang pernah kita jalani, hari demi hari, waktu demi waktu, telah kita lalui semuanya. Banyak hal yang pernah terjadi, karena itulah jalan hidup yang kita miliki. Kadang benci, kesal, dan kecewa, serta rasa senang dan sayang, sungguh luar biasa apa yang kita telah lalui bersama.
menurut gue kelas kita ini orangnya pede-pede dan kadang-kadang jorok. Mereka suka kentut sembarangan dan di situ kibasin pesan buat kelas kita. Nah, kalau nanti di kuliah atau di lingkungan kerja lebih hati-hati lagi. Supaya soalnya nggak semua orang mau memaklumi kita semua gitu. Kelas gue sih bener-bener kaget ya sebenarnya kalau masuk ke kelas IPS, soalnya gimana ya, mulutnya pada comel-comel, tapi seru sih. Sedih juga sih udah mau pisah sama teman-teman. Tapi gimana ya, kalau gue rasanya IPS itu benar-benar luar biasa gitu. Kayaknya gimana ya, semua sifat tuh ada di IPS gitu. Benar-benar luar biasa banget. Dari kelas ini gue jadi lebih berani untuk berekspresi. Dan satu hal yang menurut gue sangat berarti itu pas ada konflik yang besar-besar banget di kelas. Dan bagusnya sih sekarang sih semua udah bisa berteman. Dan di sini kita banyak belajar kalau semua orang tuh nggak sempurna dan kita bisa mengerti satu sama lain. Bacot anak kelas kita hebat semua. Pada bacotnya pada gede, semua bacotnya kagak tahu diri, kagak nyadar diri juga. Tapi mereka semua teman-teman yang hebat, teman-teman yang baik. Ada yang berbagai tipe orang ada di kelas kita. Dan gue senang hal itu, dan gue bisa tahu kalau di sekolah udah bakal ada orang-orang yang kayak gitu. Pasti di luar juga bakal ada orang yang lebih dari itu, tapi mereka semua benar-benar teman-teman yang hebat. Ya banyak suka dukanya, mulai dari kejadian sama guru, sama teman-teman, terus ngadu baca sama teman-teman, sering dibully dulu. Cuma sekarang udah enggak sih. Ya seneng-seneng aja sih menurut gua. Kalau pesan gue sih buat teman-teman di Sindar itu kelas 12 IPS, kalau udah gede, udah sukses, jangan lupa sama temen sendiri. Udah gitu kalau bisa, kalau ada waktu kita reunian gitu. Orang-orangnya unik-unik, habis itu ya jorok-jorok gitu. Pesan buat kelas 12 IPS, ya jangan lupain teman-teman lah. Habis itu ubah perilaku juga, di luar sana kan belum pasti sama teman-temannya. Kelas IPS, gue nggak tahu, gue masih bisa terus lanjut sekolah kalau misalnya nggak ada teman-teman yang gokil asik kayak lo orang. Pesan dan kesannya, kalau kesannya sih kadang nyebelin di IPS, tapi teman-temannya asik dan gokil. Jadi nggak, kalau misalnya semua satu orang di kelas itu cuma tipenya diem-diem aja juga nggak banget. Menurut gue kalau misalnya di IPS itu orangnya pada unik semua, punya keunikan sendiri, punya variasi sendiri gitu, jadi berbeda. Kemudian kalau pesannya sih menurut gue, kalau misalnya mau reunian, ada yang ganti nomor, mendingan dikasih tahu di grup siapa aja yang ganti, supaya pas reunian nggak usah mencah-mencah cari lagi dia di mana. Terus yang kedua, kita nggak boleh lupain aja sama teman-teman kita di sini. Saya menurut gue kan pertemuan itu singkat, pasti bakal lebih singkat daripada perpisahan. Jadi kita harus memanfaatkan dan menghargai semua pertemuan yang ada, baik itu orang yang mau buruk atau mau baik ya, mau gimana. Pokoknya lo harus hargain semua pertemuan. Saya perpisahan itu bakal lebih lama daripada pertemuannya. Contohnya kalau misalnya kita sekarang udah 6 tahun bertemu, bisa aja kita berpisah 10 tahun lagi sampai 15 tahun lagi. Tapi kita malah ngerasa 6 tahun itu malah lama gitu, padahal perpisahan bakal lebih lama. Kemudian pesannya, kalau udah sukses, kalau apapun siapapun yang udah sukses, jangan cuma diem-diem doang, kabarin kayak gimana, jangan hanya, ya pokoknya masih solid deh, jangan sampai putus kabarnya. Kesan-kesan menurut gue di kelas-kelas ini setelah gue lalui 3 tahun, mereka semua terlalu jujur dan saking jujurnya bikin gue kadang-kadang kesel. Tapi menurut gue itu sisi baiknya. Sering banget ketemu konflik kayak sama guru atau sama teman, tapi sebenarnya itu bikin kita jadi solid, bikin kita jadi kompak. Jadi gue seneng banget. Pesannya jangan lupain kita, kelas kita ini
IPS orang-orangnya berani, mulutnya itu benar-benar berani banget, apalagi kalau misalnya lagi ngeledekin guru-guru itu ya sumpah banget deh kalian. Terus menurut gue kalau misalnya kelas kita itu harusnya agak dikompakin dikit. Mungkin agak beda pemikiran kalau kita semua, tapi menurut gue sih kita udah oke sih sebagai teman. Suka duka sih, misalnya kayak berantem masalah sama guru sama temen gitu-gitu deh. Ada guru yang kayak tai, maaf, ada temen yang kayak tai. Kalau kayak tai ya misalnya kayak saya gue ngelawak dikacangin. Apalagi Linda baik. Kalau gue ngelawak selalu dia ketawa. Pesannya kalau udah lulus jangan lupain teman, apalagi pura-pura nggak kenal. Terus jadi orang yang baik, jadi sukses, rajin, sayang orang tua, rajin nabung dan lain-lain. Hal yang paling berkesan buat gue dari kelas 12 IPS itu walaupun kita sering berantem, kita tetap baikan lagi. Terus itu yang bikin kita jadi dewasa banget ya, bikin kita makin dekat. Anak kelas 12 IPS itu seru, banyak drama, ada yang suka nangis, ada yang suka marah-marah sendiri, ada yang suka cari masalah, pokoknya best banget. Selain itu juga pesannya jangan kurang ajar, jangan menyerah walaupun kadang gagal, jangan membesar-besarkan suatu masalah. Yang penting sih konsisten aja sama mimpi lu semua. Kesan-pesan gue buat pas IPS itu sebenarnya IPS itu benar-benar gokil, gila, dan benar-benar kayak heboh banget. Dia tuh ada aja alasan buat motong jam pelajaran guru gitu. Terus kayak teman-temannya juga solid dan kompak, tapi kompaknya itu dalam hal negatif bukan positif. Kayak misalnya nyontek bareng-bareng, terus kayak misalnya mau demoin guru bareng-bareng gitu. Terus kayak ada aja julukan buat orang gitu. Apalagi si Victor kayak ngomongin anak kelas 11 jadi ikan fugu. Terus kayak kita ngomongin si Fanny jadi kentang, dia orang ngomongin gue buru-buru, pokoknya kayak gila banget. Aduh pokoknya kangen banget sama kelas 12 IPS, bener kangen banget. Bener-bener teman-temannya itu 19 orang, bener-bener aduh hebat banget pokoknya. Semuanya tuh ya punya keunikan masing-masing lah. Tapi di kelas 12 ini gue bisa ngerasain perbedaan, karena waktu di kelas 12 ini gue bisa ngerasain kalau gue lebih dewasa untuk ngadepin kalian yang benar-benar parah banget sifatnya, dari egois sama menang sendiri dan gak bisa gimana ya, kalau menghina orang tuh nggak tahu orang tuh sakit atau enggak, tapi dari situ gue bisa berusaha sabar dan nerima sifat kalian yang benar-benar kayak gitu, dan ya bersifat dewasa lah, jangan kayak sekarang. Kelasnya tuh gila banget sumpah, apalagi kalau terutama udah bully-bullyan tuh bener-bener gak stop-stop, gila gue gak ngerti lagi. Kelasnya tuh kompak, terus ke pertemanannya itu benar-benar wow banget. Meskipun ada masalah bisa diselesaikan dengan secara dewasa. Gue unik banget ya, soalnya mereka tuh bisa kayak ngembangin ide-ide yang guru-guru itu bahkan gak nyangka kalau misalnya kita punya ide kayak gitu. Terus kalau bercanda itu ya keterlaluan sih keterlaluan, cuma ya lumayan lah dijadiin kenang-kenangan setelah kita lulus. Selalu jadi kompak meskipun kita udah nggak komunikasi, meskipun kita udah jarang ketemu. Terus pokoknya semuanya deh. Terus jangan lupa sama teman sendiri meskipun udah sukses. Terus jangan lupain pertemanan kita selama 3 tahun belakangan ini. Gue pengen jadi game designer yang sukses, dan gue pengen cantik, jadi gue gak bakal diledekin lagi kayak waktu di sekolah. Mimpi gue itu pastinya jadi orang kaya, dan gue pengen banget ngajak orang tua gue untuk luar negeri. Gue pengen banget dari dulu. Lalu gue juga pengen kuliah, tapi kan karena orang tua
tua gue belum ada biaya, jadi gue harus kerja dulu dan baru lanjut kuliah. Gue mau ambil jurusan psikologi di UNIDA rencananya sih. Lalu gue pengen ada usaha, bener-bener gue yang jadi bosnya. Gue pengen banget bikin usaha restoran pempek buat mama gue, tepatnya mama gue orang Palembang. Gue bener-bener pengen banget. Aduh gimana ya? Bener gue pengen banget itu membahagiakan mama gue dan orang tua gue lah pokoknya. Soalnya tuh gimana ya? Terus gue juga pengen ngebuktiin ke keluarga gue kalau gue juga bisa sukses. Gue pengen punya rumah yang gede dan mobil yang bagus, contohnya Honda Jazz. Itu gue pengen banget warna putih. Gue mau jadi komikus terkenal dan kece yang karena gue bisa dinikmati oleh semua orang di dunia, dan gue bisa keluar negeri oleh karya-karya gue dan berpenghasilan oleh karya-karya gue. Dan selain itu gue juga pengen bikin animasi yang gue bisa mendireksi sendiri, dan nantinya gue juga pengen bikin studio sendiri, mau studio ilustrasi, studio animasi. Dan yang pastinya gue pengen jadi orang kaya. Ingat-ingat nama gue ya, nama gue Fanjilda. Biasa suka dengan kentang, walaupun itu kadang bikin gue sebel, tapi ya itu bercanda lah, nggak apa-apa. Yang pertama tadi ngomongin mimpi gue itu punya perusahaan garment, ekspor impor dan segala macam yang ada di berbagai negara. Dan dulu waktu kelas berapa, gue, Victor, Juni sama yang lain mimpiin kalau gue yang punya perusahaan, Juni sebagai desainer dan Victor sebagai model. Dan waktu itu bilangnya desain colornya itu bulu gitu sih katanya. Mimpi gue sih gue pengen jadi orang yang sukses banget, terkenal banget. Udah gitu gue pengen buka panti jompo sama asuhan kalau misalnya gue ada banyak duit. Jadi mungkin penari yang benar-benar go internasional banget. Terus itu ya banggain orang tua lah ya. Gue mau punya restoran Vandani gue sendiri. Gue mau restoran Vandani itu punya Michelin Star Chef dan Michelin Star maksud gue. Dan gue mau orang-orang tahu kalau gue itu benar-benar bisa dan gue suka banget sama masak. Jadi mimpi gue itu sebenarnya pengen jadi orang sukses dan juga pengen jadi komikus dari dulu. Jadi moga aja tercapai mimpi gue jadi komikus. Gue mau bawa orang tua gue keluar ke luar negeri biar bisa ngebahagiain orang tua gue sekalian jadi orang sukses. Cita-cita saya jadi awalnya tuh jadi sutradara atau produser film, tapi sepertinya saya bakal hubungan kelas komedi. Mimpi gue itu yang pertama sukses, bisa keliling dunia, terus bisa bahagiain orang tua juga. Gue pengen banget jadi desainer terkenal. Terus gue pengen banget membuat baju-baju yang bagus-bagus buat teman-teman gue nanti sama keluarga gue nanti. Semoga gue bisa mengguncang fashion dunia. Gue sekarang sih mau kuliah di perhotelan, kuliah perhotelan yang latar tempat kuliahannya itu ada kealam-alamannya gitu. Soalnya kan gue kayak penjelajah gitu. Terus mimpi kedepannya gue pengen jadi pengusaha sukses, apalagi di bidang perkebunan gitu. Gue kan suka kealam-alaman. Terus misalnya kayak perkebunannya bisa gue menikmatin sendiri, gue bisa makan buahnya sendiri semampu buah ya. Terus gue pengen rumah gue desain kayak alam banget, tapi nggak kayak kebun binatang. Walaupun sekarang gue belum punya kesempatan buat belajar ke luar negeri, tapi di masa depan semoga aja bisa punya kesempatan buat belajar ke luar negeri. Mimpi gue pengen jadi orang yang terkenal, kalau nggak pengen jadi peternak. Gue berharap nanti kan udah lulus sekolah nih, terus kuliah, terus di umur 22 tahun jadi wanita yang benar-benar sukses dalam karir apapun. Bisa buat dapet visa buat pergi dan bisa dapet apa yang semua yang gue pengen. Dan juga mimpi gue orang-orang yang di sekeliling gue bisa kejar-kejar mimpinya. Ya
Jadi gue habis kuliah itu gue pengen sukses. Terus kalau bisa gue tuh pengen punya perusahaan sendiri gitu ntar pas udah habis kuliah. Sebenarnya gue pengen jadi arkeolog ya, cuma berhubung gue belum niat kuliah, jadi ya udahlah, itu hanya mimpi belaka. Kelas gila, kece. IPS itu hebat. Keren. Keren tuh. Terbaik. Asik. Keren. Asik banget. Unik. Anak IPS ya banyak kan kokon semua tuh orang-orangnya tuh nggak ngerti lagi. Tapi ya udahlah, thanks buat semuanya. Semoga kita selalu bersama. Jangan lupain gue ya. Dah. Bye. Gokil banget. Keren. IPS itu gokil. The best. Gila banget. Kompak. Ada hal-hal yang menunjukkan, ada hal-hal yang bikin kesel karena motivasinya rada-rada kurang di dalam belajar. Tetapi kalau misalnya lagi anggot, dia bisa lagi semangat ya bersemangat. Makanya rubahlah diri kalian waktu jenjang yang lebih tinggi, yaitu dunia pendidikan perguruan tinggi. Semua pasti bisa asal kamu ada niat, asal kalian ada niat. Pas 12 IPS sih saya melihat ada yang terdiam, ternyata kemampuannya masih kurang, ada yang hanya kerjanya tidur aja, tetapi ada yang super aktif juga ada, dan itu beraneka ragam di dalam karakter siswa tersebut di kelas 12 IPS. Di dalam masa akan datang kita melihat bahwasanya persaingan akan semakin kuat, semakin ketat, maka kalian harus memperkuat kualitas di dalam diri kalian dengan semangat membaca tanpa ada jenuhnya, sehingga kalian datang dengan reunian dengan kesuksesan, cerita-cerita kesuksesan, bukan cerita-cerita tentang kemalangan kalian. Sukses selalu, semangat selalu, kalian pasti bisa. Awalnya dari kelas 10 dulu aja kali ya. Pertama fisik, tidak bisa diatur, banyak ribut, banyak nego, tapi anaknya manis-manis semua. Ada yang udah makan PD-nya lumayan cukup tinggi, bukan cukup lagi sih, tinggi banget. Itu pesannya. Sampai ke 12 IPS awalnya sebel banget kalau diajarin ya, teriak kanan teriak sini, bu sini bu, bu sini bu. Nah kalau tapi sih ya untungnya lewat ya, lewat gak ya, masih dipertanyakan atau enggaknya. Pesannya ya semoga anak-anak 12 IPS sudah lulus jadi orang yang sukses, semua tujuannya tercapai, dan semoga semua tujuannya itu adalah tujuan yang baik-baik semua, tidak ada yang menyimpang. Karena kami sebagai guru juga kagak bangga sekali kalau kelas 12 IPS itu jadi orang sukses semua. Cukup signifikan, menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Dan di ketika kalian kelas 11, saya pernah menjadi wali kelas kalian. Kalian adalah orang-orang yang akan menggantikan tampuk negeri ini ya, 20-30 tahun lagi adalah bagian kalian. Oleh karena itu kalian harus sungguh-sungguh sebetulnya menghadapi hidup, menjalani apa yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Lalu saya juga berharap kalian menemukan dunia yang baru, mengucapkan selamat tinggal kepada SMA Sinar Dharma, dan menemukan dunia yang baru, mendapatkan salam dari dunia yang baru, dan membangun kehidupan yang baru itu dengan baik. Saya berharap kalian semua sukses dan bahagia. Hai, untuk anak-anak kelas 12 IPS tidak banyak yang bisa ucapkan ke kalian ya, sudah 3 tahun waktu berlalu. Ini juga sudah detik-detik perpisahan kita. Rasanya mendoakan
kalian setelah lulus dari SMA Sunda Dharma bisa melanjutkan perjalanan hidup kalian, mungkin nanti jadi orang yang sukses ya, yang berbahagia dan Suniman Sanko. Ya, begitu saja dari Lause ya. Sukses untuk kalian dan see you on the top. Kesan saya selama saya ngajar kelas SMA IPS ya, dari mereka kelas 10, kelas 11, kelas 12, saya bersyukur bisa mengajar mereka karena saya mendapatkan hampir seluruh muridnya itu punya talentanya masing-masing. Saya nggak bisa sebutkan, nah, banyak buktinya kok, ada di video, ada di YouTube bahwa mereka sangat kreatif, bukan hanya untuk satu segi di SBK pelajaran, tapi segi talenta yang lain seninya. Dan saya bersyukur bisa mengajar, dan saya berharap bahwa potensi yang mereka punya tetap mereka harus pupuk dan kembangkan sampai mereka dewasa. Dan saya yakin suatu saat dari antara mereka pasti akan timbul seniman-seniman yang sukses selalu ya. Untuk anak-anakku yang tersayang kelas 12 IPS, inilah yang namanya kehidupan, dimana ada suka, ada duka, ada pertemuan, kemudian inilah saatnya kita berpisah. Even though we only have been knowing each other for 2 years, ada banyak kenangan pastinya di antara kita. Semoga yang Miss harapkan dari kalian, semoga kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Ada pesan dari Miss, teruslah berbuat baik kepada siapapun itu. Namun untuk murid-murid yang mau keluar negeri untuk bekerja di sana, I know it's gonna be hard. I believe that. Tapi itu merupakan sebuah usaha kalian untuk menggapai cita-cita kalian, untuk mendapatkan kehidupan yang kalian inginkan nantinya. Jadi Miss berharap terus maju, terus berusaha, jangan takut akan apapun yang menghalangi kalian, karena itulah kehidupan. Ada tantangan, ada halangan, dan juga ada kesuksesan. Kalian harus terus maju, harus terus berusaha, jangan pernah takut, karena usaha dapat mengubah masa depan kalian. Dan itu aja. Goodbye, I love you all. Kalian angkatan pertama dan penutup apa ya? Ibu dulu punya angkatan pertama kali ibu mengajar yang berkesan banget di hati ibu, dan itu nggak hilang sampai sekarang, dan ternyata ditutup oleh kalian yang sangat berkesan banget. Jadi awal sama akhir the best lah, karena kalian menjadi diri kalian masing-masing. Angkatan pertama itu sekarang sudah menjadi diri mereka masing-masing, dan ibu bangga sama mereka, dan ibu yakin pasti kamu pun membanggakan ibu semua. Kamu sukses dengan jalan kamu masing-masing, cuman yang perlu ibu garis bawahi, kalian harus bahagia. Materi bukan segalanya, tapi kalian harus bahagia. Bahagia untuk menjadi orang baik, bahagia untuk menjadi diri kalian sendiri. Jangan kejar materi, tapi kejar kebahagiaan. Kalian tuh anak yang hebat, baik, pintar. Gak tahu mau ngomong lagi ya, tapi ibu percaya dan yakin kalian pasti bisa berhasil lah dalam hidup kalian. Permintaan ibu cuma satu, jujur, menjalani hidup apa adanya, peduli dengan lingkungan kalian. Hanya itu sih. Ibu sayang, ibu cinta, ibu benar sayang, ibu benar cinta, karena ibu juga dari IPS dan ibu sedih kalau ada
walaupun yang memandang rendah kalian jauh dari lubuk hati ibu. Ibu sedih, sangat sedih, karena ibu percaya dan yakin kalian bisa lebih baik lagi. Ibu percaya dan yakin kalian bisa berhasil. Biar bagaimanapun juga kalian adalah anak kedua ibu, jurusan IPS, dan ibu berharap angkatan alfa, angkatan kalian, angkatannya lain IPS itu bisa memperoleh nilai yang baik. Kalian anak yang baik, jauh dalam lubuk hati ibu kalian anak yang baik, anak yang benar-benar baik. Kalian adalah anak yang lucu, anak yang apa ya baik lah. Ibu gak bisa ngomong lagi, tapi ibu sayang kalian, sangat sayang. Dan semua anak IPS di mata ibu memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun juga yang berbeda. Itu sebabnya ibu tidak pernah membedakan kalian. Ibu sayang kalian semua, sangat sayang. Dan pesan ibu, kalian di dalam menghadapi hidup jujur, kuat, dan tangguh. Sekian, terima kasih. Kesan saya terhadap kelas 12 IPS, seru ngajar di sini, walaupun anaknya beraneka ragam tingkahnya. Kadang ada yang bikin jekel, ada yang nyenengin juga. Cuman tetap namanya perasaan seorang ibu ya, semarah-marahnya pasti akan ada perasaan sayang juga. 2 tahun setengah sama-sama ya, dari yang sama-sama nggak kenal gitu kan, terus sama-sama tahu isi dalam-dalamnya gimana, bercandanya gimana gitu. Kalau saya marah dikit mereka tahu, begitupun cara memperlakukan mereka satu persatu saya juga tahu. Sedih sih pasti, bakal nggak ngajar lagi. Cuman kan mereka pergi untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Ada yang kuliah, ada yang ingin kerja. Walaupun nanti kita terpisah oleh jarak, tetap kenangan indah yang pernah kita lalui bersama bisa diingat sebagai kenangan yang indah. Kenangan yang kurang baik ya dilupakan saja. Pokoknya semua di kelas ini ibu sayang sama kalian. Kalaupun mungkin ada yang kelihatan terlalu dekat dengan 1-2 orang, itu mungkin karena mereka ekspresif sehingga saya juga ekspresif. Tetapi untuk yang kelihatannya tidak dekat, tetap perasaan sayang saya ke kalian itu sama semua ya. Ya sudah, selamat menempuh cita-cita yang lebih tinggi, gapai cita-cita kalian. Sampai berjumpa nanti. Saya ingin pas 10 tahun, 20 tahun lagi ketemu kalian sudah jadi orang yang sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian, guru-guru kalian yang pernah mengajar. Ibu sayang kalian semua. Mantapnya. Colo terrorista. Con
it's something that you need to say. You better say it right now. Cause we're moving on and we can't slow down. These memories are playing like a Bilang hai. Bilang hai woi. I didn't know much of love, but it came too soon. Vek, Vi, bilang hai. Bilang hai. So if we get the big jobs and we make the big money, when we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything we learned in school? Still be trying to break every single rule? Will little brainy Bobby be the stockbroker man? Can never find a job that won't interfere? And I keep thinking that it's not goodbye. Keep on thinking it's our time to fly. And this is how it feels. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. Friends forever. Like we think about now, can we survive it out there? Can we make it somehow? I guess I thought that this would never end, and suddenly it's like the women and men. Will the past be a shadow that will follow us round? Will these memories fade when I leave this town? I keep thinking that it's not goodbye. I keep on thinking it's our time to fly. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. Saya lagi tidur.